Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube Idlifar. Nah, kali ini teman-teman, saya baru aja selesai kelas, bahasa Jerman, dan sekarang lanjut lagi menyelesaikan tugas, ya, tugas dari pelatihan prakerja yang di video sebelumnya, di video yang ini, saya belum berhasil jawab dengan minimal nilai 80. Nah, kali ini mau coba lagi tapi dengan persiapan yang lebih matang. Yang mana nanti saya baca dulu catatan yang sudah difasilitasi oleh pemateri. Nah, jadi bakalan lebih siap mungkin ya, tapi nggak tahu kita nanti gimana. Nah, jadi di kesempatan kali ini atau di pertemuan kedua ini kami itu belajar tentang pajak dan concernnya itu kemana? Concernnya itu ke mana materinya? Mana sih? Nah, ini materinya. Tapi lampirannya di sini. Nah, jadi tadi dari jam 2 siang itu sampai jam 5 sore, bahkan sampai jam setengah 6 itu kita belajar tentang transaksi bisnis dan aspek perpajakannya. Jadi di kehidupan kita ya, termasuk contoh nih di kamar, di rumah, pasti berhubungan dengan pajak. Contoh nih, semua orang pasti punya handphone. Nah, handphone yang dibeli itu pasti ada nilai pajaknya, dan itu juga berhubungan dengan siapa yang menjual. Nah, siapa yang menjual maksudnya ya, kalau misalnya dia sudah menjadi wajib pajak, ya otomatis pasti produk yang dijualnya itu dikenakan pajak pertambahan nilai, baik barang atau jasa. Nah, tadi pokoknya selama 3 jam kami belajar. Nah, sehingga cakupan materinya itu tadi kita belajar tentang transaksi bisnis dan aspek perpajakannya. Jadi kali ini saya sebagai peserta harus bisa menguasai nih semua materi yang sudah disampaikan. Nah, walaupun memang dulu pernah belajar pajak dari SMK, terus lanjut di perkuliahan juga, tapi tidak semendetail ini gitu. Nah, kali ini saya belajar lagi nih gitu. Belajar lagi di sini di pertemuan kedua ini gitu. Dan nanti tujuan akhirnya adalah saya bisa jawab kuis dengan target nilai minimalnya itu 80 gitu. Tapi kita review sebentar ya. Kita review dulu pajak. Oh, ini tadi yang disiapkan sama pemateri ya. Terus ini materinya. Terus ini yang tadi kita sama-sama jawab gitu. Ini materinya. Dan soalnya beda ya. Jadi saya khawatir kok ini muncul soal atau apa. Nah, ini materi yang kita bahas tadi dan kita sama-sama jawab. Saya kayaknya kalau saya kalkulasikan jumlah jawaban yang saya bisa jawab bisa jadi 30% gitu. Selebihnya itu pasti salah dalam menentukan jawaban yang tepat, tapi setelah dapat penjelasan, oh iya, ini yang paling tepat gitu. Sehingga beliau tandai nih yang tadi kita bahas. Nah, contoh nih misalnya ya, kita sama-sama bahas kembali nih. Jadi untuk nge-review penjelasan dari pemateri tadi. Contoh soal pertama misalnya,
Di bawah ini adalah transaksi yang secara umum terutang. Yang secara umum terutang. Nah, jadi kalau misalnya berbicara PPh pasal 22 itu berhubungan dengan pemerintah. Jadi kalau misalnya ada barang atau jasa yang dijual ke pemerintah. Nah, kenapa yang A ini bukan jawaban? Karena jasa. Terus juga kalau yang B ini berhubungan dengan penyewaan dan ada PPh pasal lain gitu. Dan yang ketiga juga jasa, sehingga yang tepatnya itu adalah barang dan kepada pemerintahan. Karena kalau barang aja bisa jadi hanya pemungutan PPN saja gitu. Terus yang bagian kedua, atas objek PPh pasal 23 di bawah ini dikenakan tarif pemotongan pajak sebesar 2% dari jumlah bruto yaitu. Nah, jadi tadi sempat tadi ini saya benar jawabnya karena yang dikena kalau berbicara pasal 23 terus juga yang 2% itu berhubungan dengan sewa kendaraan. Terus dapat catatannya di mana? Di bagian sini nih. Nah, jenis-jenis pajak. Tadi sudah disediakan catatannya sama beliau. Yang mana kalau misalnya PPh 23 itu berhubungan dengan sewa dan tarifnya itu 2%. Untuk apa saja selain sewa tanah dan bangunan. Jadi kalau misalnya sewa kendaraan itu juga termasuk. Pokoknya selain sewa tanah dan bangunan. Terus sewa tanah dan bangunan itu kemana digunakannya gitu kan ya. Kita cari lagi di sini nih, sewa tanah dan bangunan. Dan tarifnya itu adalah 10%. Tadi sudah dijelaskan sama pemateri. Terus lanjut lagi ke soal berikutnya, nomor 3. Objek pemotongan PPh pasal 15 adalah, nah pilihannya itu ada charter mobil kepada perusahaan penyewa persewaan kendaraan, bukan sewa gedung karena kepada perusahaan pengelola gedung, bukan juga. Terus ini nomor 5, pilihan BC-nya mana? A, B aja. C. Nah, charter kapal kepada perusahaan pelayaran nasional. Nah, ini jawabannya yang berhubungan dengan pasal 15. Kalau charter mobil kepada perusahaan persewaan kendaraan tidak, karena dia termasuk ke pasal yang tadi yang bukan sewa bangunan dan tanah dan bangunan, yaitu pasal 23. Kalau charter mobil pada perusahaan. Kalau sewa gedung juga bukan, karena kalau sewa gedung itu pasal kalau sewa gedung itu pasal berapa tadi ya? Nah, kalau sewa gedung tanah dan bangunan, jadi termasuk pasal 4 ayat 2 juga gitu. Sehingga jawabannya itu charter kapal untuk pelayaran. Itu di pasal berapa? Di pasal 15 ya. Nah, kalau sewa kendaraan darat berarti itu di pasal 23. Itu bedanya. Terus lanjut lagi. Kalau misalnya ada perusahaan PKP pengusaha kena pajak menjual truk. Ini truk ya, berarti terjadinya penjualan. Kepada siapa dia menjual? Dia jualnya ke pemerintah. Nah, kalau berhubungan dengan pemerintah, yang pertama dia wajib mengutip PPN, pajak pertambahan nilai, karena dia menjual barang atau jasa, dan ada juga pasal pemerintahnya secara otomatis langsung mengutip PPh pasal 22. Nah, gitu. Dan secara otomatis. Terus kalau misalnya ada PT Mizan, PKP, membayar royalti. Berbicara royalti, kalau misalnya royalti itu berhubungan dengan pasal 23. Dan baik yang dibayar ke orang
pajak yang dibayar ke orang pribadi dan atau badan. Nah, jumlahnya 15%. Jadi, kalau royalti itu berhubungan dengan pasal 23 juga. Nah, pasal 23 itu seperti bunga bank, royalti, hadiah, ya. Tapi khusus ke badan, karena kalau hadiah perseorangan itu di pasal 4 ayat 2 gitu. Kalau misalnya kita jual jasa juga, jasa konstruksi ya, selain jasa konstruksi itu menggunakan pasal 23 juga. Oke, terus lanjut lagi. Tadi udah di sini. Ini soalnya mana sih? Ya, ini. Nah, kalau ke pemerintahan berarti ini, kalau mizan ini berbicara royalti. Royalti ke non-PKP. Nah, jadi yang PPh pasal 23 yang digunakan gitu. Kenapa? Karena sudah jelas ya, berbicara royalti itu pasal 23. Lanjut lagi nomor 6. PT Bangun Sejahtera PKP sebagai distributor. Nah, ini ada garis bawahnya. Kalau distributor yang membeli baja gitu ya, tapi sebagai distributor PT Krakatau Steel ini, dia sebagai PKP dan menjual ini yang menjual PT Bangun Sejahtera, menjual ke PT Krakatau Steel. Nah, aspek pajak yang timbul transaksi ini adalah berhubungan dengan PPh pasal 22 dan PPN. Nah, kenapa? Karena PPh pasal 22 itu barangnya apa aja. Kalau misalnya baja dan sebagai distributor itu juga berhubungan dengan pasal PPh pasal 22, pajak penghasilan pasal 22. Baja, kertas, semen. Nah, tapi dengan catatan sebagai distributor itu. Makanya pajaknya itu baja itu 1,3%. Tapi di sini 1,2%. Oh, ini nih. Pasal 22. Pasal 22. Dan juga pastinya PPN. Kenapa? Karena ini ada pajak pertambahan nilai. Oke, lanjut lagi nomor 7. PT Alam Nusa mencarter kapal. Kapal nih ya, yang mencarter kapal. Terus sebuah pelayaran nasional. Nah, kalau misalnya mencarter kapal pelayaran nasional, berarti berhubungan dengan pasal 15. Nah, khusus sewa charter kapal atau pesawat. Kalau misalnya yang kendaraan sewa selain tanah dan bangunan, termasuk kendaraan di pasal 23. Nah, makanya ini pasal 15 tarifnya berapa? 1,2. Ini ada catatannya nggak ada di sini. Nah, 1,2. Nah, nggak apa-apa, kita tambahin aja catatannya di sini. Pasal 15 kapal itu 1,2%. Oke, good. Nah, sekarang lanjut lagi ke nomor 8. Nah, tadi kita udah bahas juga ya. PT Bank Persada mengadakan undian. Berhubungan dengan undian hadiah mobil. Nah, itu tarifnya 25% dan berlaku di pasal 4 ayat 2. Hadiah 15%. Kok ini? Oh, kalau ini khusus badan. Makanya hadiah undian khusus perorangan itu pasal 2 ayat pasal 4 ayat 2 25%. Nah, jadi 25%-nya dari harga hadiah tersebut, yaitu mobil. Gitu. Terus nomor 9.
CV Idola non PKP membeli ruko dari PT Pratama PKP digunakan untuk usaha restoran. Aspek pajak yang timbul apa? Nah, yang pertama kalau berbicara dia membeli ruko tapi digunakan untuk restoran, sehingga yang pertama dia harus memungut PPN. Terus PPh pasal 4 ayat 2 itu dari mana? Dari penjualan, ya, terutama PPh pasal 4 atas penjualan ruko. Nah, jadi berhubungan dengan penjualan ruko, berhubungan dengan konstruksi, ya. Nah, oke, nomor 10 yang terakhir. PT Rama non PKP menyewa toko, berhubungan dengan penyewaan. Nah, dia sewanya ke PT Pratama, digunakan untuk restoran lagi, sama ya. Aspek pajak yang timbul adalah yaitu yang pertama pemungutan PPh dan berhubungan dengan pasal 2 atas sewa tanah dan bangunan. Masih berhubungan dengan sewa tanah dan bangunan, tarifnya 10%. Sekarang kita coba nih. Kita coba jawab kuis. Ya, tadi udah nyoba sampai lebih dari 5 kali kayaknya. Nggak dapat nilai minimum. Ini ya, segitu aja kemampuannya. Nah, tapi nggak apa-apa, ini namanya juga kita berproses ya. Jadi yang namanya proses ya dinikmatin, dipelajarin gitu. Ini contoh misalnya, PT Alkom telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, melakukan penyerahan sejumlah komputer kepada pemerintah. Berarti kalau misalnya berhubungan dengan pemerintah, kan pasal 22, karena pembelian barang oleh pemerintah, gitu kan? Nah, yang dijual apa? Gitu kan, ada kategorinya. Yang dijual itu apa? Kita lihat, itu komputer yang dijual. Berarti selain wajib pemungutan PPN, tapi juga di sini dijual pemerintah termasuk barang apa? Penjualan hasil industri tertentu kepada sebesar di dalam negeri, itu baru masuk ke PPh pasal 22. Nah, baja, kertas, semen, otomotif, farmasi, pembelian hasil P5 oleh industri eksportir, badan yang menjual barang sangat mewah. Nah, itu masih PPh pasal 22. Nah, kita lihat pilihan jawabannya itu tadi. Yang pertama dia wajib memungut PPN. Terus kenapa ada pasal 23? Nah, kita lihat juga nih hubungannya. Kenapa bisa muncul pasal 23? Kali aja ada yang cocok di sini. Nah, kalau pasal 23 itu kan PPh atas modal atau harta. Nah, tidak final. Contoh royalti, hadiah, sewa, jasa. Nggak ada hubungan kan? Berarti otomatis yang nomor ini enggak kayaknya, menurut saya ya. Nah, sehingga dia memungut pajak dan dia memungut juga PT Alkom ini memungut pajak PPN, pajak pertambahan nilai, dan juga memungut PPh pasal 22 gitu. Ini yang menurut saya benar ya, tapi belum tahu nih jawaban yang tepatnya apa. Karena kalau pemerintah memungut PPN dan PPh pasal 2, bisa jadi sih yang C. Nanti kita coba. Yang pertama, oke, kita tandai gitu ya. Ini harus dicatat soalnya udah berkali-kali. Luar biasa. Nggak kejawab juga. Bentar ya, cari kertas. Oke. Coba ya. Berarti yang PT Alkom nomor 1, PT Alkom ini coba jawab yang B dulu tadi ya, yang B. Terus kita coba lagi nomor 2. Soalnya apa? PT Alkom
melakukan penyerahan sejumlah komputer ke PT Doc. Jadi sama-sama PKP nih, ya, dengan minimal 50 juta. Maka kalau sama-sama PKP otomatis dia harus memungut PPN. Berarti yang C udah enggak. Kalau yang D masih mungkin. Terus karena dia sesama PKP dan hanya PPN saja seharusnya ya. Nah, ini berarti kalau ini nomor 2 kita lihat PT Doc ya. PT Doc. Ini kita jawab yang D. Nanti kalau belum sesuai kita coba lagi. Terus kalau Tuan Adi dia menyerahkan jasa servis. Berarti kan berhubungan dengan jasa. Nah, kalau berhubungan dengan jasa itu PPh pasal 23. Nah, Adi D. Terus kalau soal PT Baik kena pajak, PKP melakukan penagihan atau jasa servis. Berarti jasa servisnya PPN, pajak tambahan nilai. Terus selain PPN, kalau berhubungan dengan jasa itu juga pasal 23. Tapi ada pilihan nih, memungut PPN. Satu aspek aja dia harus PPN juga lah, karena dia PKP. PT Baik tadi. Yang terakhir itu PT Mawar bagi dividen. Dividen ini di PPh pasal berapa yang berhubungan dengan dividen? Itu di pasal tadi sempat disampaikan pasal 25 sih sebenarnya. Cuman ini belum. Nah, di ringkasannya nggak ada yang berhubungan dengan dividen. Tapi tadi sempat dapat penjelasan yang namanya dividen itu 25 gitu. Kalau 23 kan nggak ada. Paling bunga yang dibayar oleh bank baik badan royalti hadiah sewa. Paling berhubungan dengan bunga juga ya kali ya. Kan wajib pajaknya itu dalam negeri. Kalau pasal 4 ayat 2 itu nggak ada. Antara 4 sama 2 sih, tapi kita coba yang 23 dulu. Nah, sekarang kita cek benar nggak. Cuman satu yang benar. Nah, ini analisanya gimana nggak tahu ya. Pokoknya salah jawabannya. Terus kalau misalnya yang Tuan Adi tadi yang D itu salah. Berarti yang D tidak perlu memungut PPN karena non PKP dan wajib PPh pasal 21 itu salah. Yang enggak, yang D. Adi tidak perlu memungut PPN karena non PKP dan ya wajib memungut pajak PPh pasal 23 itu salah. Karena ini jasa konstruksi juga kan. Nah, jadi kita coba yang C. PPh pasal 21. Terus yang Elkom sama Doc tadi jawabnya D. Hanya satu aspek. Kayaknya
Kayaknya bukan ini deh yang tadi yang dijawab. Cuman kayak agak-agak lupa sih. Soalnya tadi, oh iya benar deh. Berarti kita coba jawab. Kalau PPA pasal 22 itu jasa juga nggak? Nggak ya? Ke pemerintah. Berarti bukan 22. So, kita coba B. Kita coba B. Ya. Lanjutnya, kalau misalnya PT Mawar berhubungan dengan dividen, sebelumnya sebelumnya kita jawab B. Dividen pajak. Ini 23, kita coba 4,2 karena ada pasal 4 ayat 2 itu ada ini bunga bank sama jasa ini apa bunga bank. Kita lihat ya. Terus kalau baik, PT baik tadi jawabnya A. Kemungkinan ada yang benar sih. Karena berhubungan dengan jasa. Kayaknya udah bener deh A. Terus ini kalau PT Elkom tadinya B pasal 22 karena berhubungan dengan pemerintah. Coba kita lihat ya. Wah, dikit lagi. Udah 60. Berarti ada yang udah benar nih. Tetap A. Yang tetap tadi A. Dividen juga udah bener B. Wow, dikit lagi ya. Nah, lanjut lagi. Kalau yang namanya dividen itu tadi tetap B. Enggak. Ini C, jadi C tadi. B-nya enggak. Terus kalau sama-sama PKP, Telkom itu tetap B. Terus kalau Tuan Adi itu C. Terus kalau PT Elkom yang dengan pemerintah itu B. Sama PT baik itu tetap A. Dapat nggak 80? Masih 60, berarti ada yang harus diubah sampai 80%. Apa ya yang tadi salah? Kayaknya kalau misalnya dividen tidak ada pemungutan PPh. Enggak lah, ini udah bener nih bunganya. Terus kalau PT Elkom, yang Elkom itu tetap yang B. Mana ke pemerintah. Terus PT baik yang sama-sama PKP berhubungan dengan jasa sewa juga, ya kan? Jadi tetap PT baik itu A. Nah, kalau Tuan Adi tadi coba yang C. Tuan Adi perlu memungut, tidak perlu memungut SAR jasa. Nah, coba ya.
kita ganti jadi kalau yang Tuan Adi jadi A. Terus yang Elkom tetap B. Dapat nggak? Malah turun. Berarti ada yang udah benar. Tuan Adi tetap C coba. Tuan Adi tetap C. Tetap C. Terus yang Elkom tetap B. Yang baik ini tetap A. Baik Elkom dok B. Terus yang terakhir dividen itu C. Coba tetap 60, 20 lagi butuh. Berarti ada 2 yang salah. Kita ubah ya. Kalau misalnya yang PT Elkom ke pemerintah, mungut PPN, dan pondanya PP pasal 22. Apakah wajib mungut PPN? Kita ganti ke C. Kita ganti ke C. Coba. Terus ada B. Terus mawar dividen C. Terus baik A, tetap A. Terus Tuan Adi tetap C. Semoga alhamdulillah tetap C. Oke, berarti udah 80 ya. Tapi tetap ada satu yang salah nih. Mana ya? Penasaran? Berarti Tuan Adi tadi yang benarnya itu C. Bisa jadi PT baik ya. Tapi alhamdulillah udah mendapat nilai minimal. So kita coba sekali lagi, semoga dapat ini ya. Kalau PT baik tadi A, sebagai PKP PT baik wajib memungut PPN dan udah benar. Yang mawar dividen itu C. Elkom yang dok itu B. Kayaknya ini deh. Kita ganti ke D. Yang mana nih? Elkom ke pemerintah C. Yang Tuan Adi C. Dapat nggak? Berarti dok itu tadi udah betul B. Ini udah betul B. Yang baik tadi kayaknya. Tugas praktik mandirinya belum bisa ya. Coba yang dividen C. Terus kalau yang baik kita ganti
ke C coba ya. Terus yang pemerintah tetap C. Kalau yang dok tetap B. Tuan adinya C. Oke, waduh. Berarti masih salah juga. Masih salah. PT baik tetap A aja deh. PT baik tetap A. Yang dividen ini coba PT baik tetap A. Oke, nah begitulah teman-teman perjuangan ikut kelas pajak. Walaupun udah punya basic, udah pernah belajar, tapi tetap kayak, waduh, ini kategori pajaknya, detail-detailnya itu juga kayak ada pengecualiannya, terus banyak deh yang dipelajarin. Jadi kayak, wah luar biasa nih, harus benar-benar diperhatikan. Nah, kita coba lagi ya. PT baiknya tetap A. Ini targetnya PT baik tetap A. Yang dividen itu C. Ya kalau misalnya Telkom C, baik tetap A. Di C, kalau Elkom Dok B, Mavic B, coba. Oke, udah 80. Berarti ini benar A. Benar A. Coba nama yang dividen itu berarti sebenarnya kalau dividen itu dia yang Adi C, yang Dok B. Penasaran, kayaknya dividen yang berhubungan dengan dividen itu bukan C, tapi tadi kalau diubah bakalan kurang nggak ya? Coba 26 berarti mungkin ya. Enggak. Baik tetap A. Telkom pemerintah itu C. Dapat nggak? Nah, oke, berarti dividen itu A. Oke, alhamdulillah dapat nilai sempurna. Nah, ini praktik mandiri. Kalau untuk praktik mandiri itu ada 3 tugas. Instruksinya apa saja, terus
kita unggah berarti untuk kita ke instruksinya dulu ya. Nah, ini tugas juga, tapi ini tugas mandiri. Jadi setiap pertemuannya kita itu disuruh jawab tugas, kuis. Nah, selain kuis, kita diminta untuk diminta untuk buat tugas. Nah, ini tugasnya. Instruksinya apa? Kita baca ya. Instruksinya itu segera selesaikan tugasmu untuk lanjut ke sesi berikutnya. Nah ini soalnya kalau misalnya PT Selaras Elok NPWP-nya sekian, bergerak di bidang layanan jasa perjalanan wisata dengan alamat kantor bla bla bla, setiap bulannya membayarkan gaji tunjangan kepada para karyawan. Berikut data penghasilan yang dibayarkan PT Selaras Elok. Berikut data penghasilan yang dibayarkan. Tentukan pada setiap jenis penghasilan tersebut apakah dipotong pasal PPh 1 atau tidak. Oh, oke. Berarti kita tentukan dulu nih. Menentukan. Nah, paling kita pakai Google Doc ya. Google Doc. Nah, dari sini nanti kita jawab ini. Kalau dia termasuk PPh pasal 21 apa aja. Instruksinya tentukan pada setiap jenis penghasilan tersebut apakah dipotong PPh pasal 21 atau tidak. Berarti tugas praktik mandiri Aidil Ifar. Nah, terus baru kita copy ini. Jenis penghasilan ini nomor 1 ya. Jenis penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Pasal 21. Nah, listnya itu kan ini. Coba kita buka listnya dan kita tentukan. Ini seharusnya nggak pakai ballot. Ribet. Gimana caranya ya? Oke. Berarti kita tentuin aja gaji pokoknya. Ini ballotnya nih, saya. Nah kita pakai tanda ini aja. Bagus. Sama lembut. Terus ini. Nah, jadi tinggal dipilih. Kalau gaji pokok udah pasti pasal 21.
Tunjangan makan enggak lah, enggak. Tunjangan transportasi enggak. Kalau PPh pasal yang ini ya 21 itu gaji, upah, tunjangan. Oh, tunjangan juga termasuk lembur juga, bonus, premi, jaminan hari tua, jaminan pensiun itu jangan dipotong. Berarti jaminan hari tua itu nggak potong. Nah, jaminan kematian, oh dipotong. Terus pensiun hari tua ya sama lah, pensiun hari tua. Jaminan kecelakaan kerja jikakah. Iya, terus jaminan pelayanan kesehatan tenaga kerja gitu. Kalau di jasa yang diserahkan oleh, nah, kenikmatan berupa sembako itu masuk nggak? Itu nggak ada berarti ini. Bonus juga, THR lembur itu nggak ada. Bonus THR lembur ya. Nah, berarti ini yang enggak, yang ditandai ini 2 gitu. Terus nah, nomor 2 apa? Kita lihat soalnya. Kita lihat lagi soalnya nomor 2. Instruksinya, adakah kewajiban memotong atau pungutan bagi PT Algi? Jika ada, sebutkan jenis atau pasal pajak penghasilan. PT Algi perusahaan bergerak di bidang perdagangan pakaian. Jadi pada bulan Juni 2023 melakukan pembayaran pengeluaran sebagai berikut. Nah, oke, berarti adakah kewajiban? Jika ada, sebutkan jenis atau pasal. Nah, berarti kita ambil semua dulu. Kewajiban atau pemotongan bagi lebih gampang kayak ini kerjanya. Nah, sini lagi, baru kita kasih bullet and numbering. Nah, yang mana aja kita pilih nih. Membayar, sebutkan jenis pasal pajak penghasilan. Contoh, membayar atas sewa ruang gedung untuk penyimpanan barang. Kalau misalnya sewa gedung atau bangunan, mana sih materinya? Nah, kalau sewa gedung atau bangunan itu kan pasal selain tanah bangunan. Nah, kalau tanah bangunan kan pasalnya 4. Nah, berarti PPh pasal 4 ayat 2 sewa tanah bangunan, tarifnya 10%. Gitu. Nah, PPh pasal 4 ayat 2 tanah atau bangunan dengan tarif 10%. Terus
kalau membayar jasa konstruksi atas pembangunan gudang kepada PT Pandu. Jasa konstruksi. Kalau jasa konstruksi, kalau jasa konstruksi itu berhubungan dengan jasa konstruksi. Nah, ini persentasenya belum di ini kayaknya sifatnya tentatif. Tetap pasal PH pasal 4 ayat 2 untuk jasa konstruksi. Terus ini jasa konstruksinya kan dibayar kepada sesama PT, bukan ke pemerintah. Nah, terus ini. Terus kalau berikutnya yang ketiga, membayar sewa kendaraan kepada Tuan Ali. Kalau sewa kendaraan itu kan penyewaan. Sewa ini selain tanah. Nah, berarti PP pasal 23, 2% tarifnya. PPH pasal 23 dengan tarif 2%. Terus berikutnya, oke, udah mulai nggak dingin, udah mulai nggak panas. Oke, lanjut lagi. Soalnya membayar bunga pinjaman atas pinjaman modal kepada PT Subur Makmur. Bayar bunga. Kalau bayar bunga itu kemana? Kita lihat di sini. Kalau bayar bunga ini khusus bunga yang dibayarkan selain bank kepada kepada objek orang pribadi atau badan. Ini kasusnya membayar bunga pinjaman atas pinjaman modal. Berarti masuk bunga PPh pasal 23, tarifnya 15%. PPh pasal 23 dengan tarif 15%. Pakai ini aja biar seragam. Oke, lanjut lagi. Ini banyak nih tugasnya. Terus kalau nggak dikerjain sekarang, besok nggak sempat ke dokter mata, ngantrinya luar biasa. Kita lanjut lagi. Membayar jasa kebersihan gedung toko pada CV Resik. Kalau bayar jasa PPh 23 selain jasa konstruksi. Nah, PPh pasal 23 selain jasa konstruksi dengan tarif 2%. Dengan tarif 2%. Konstruksi. Oke. Lanjutannya gimana?
membayar tagihan atas pembelian 5 unit laptop pada PT Dell, pajak PPN, pajak pertambahan nilai, PPN pertambahan, tapi ini dia beli kan, ceritanya kan dia beli, nggak perlu pemungutan karena sebagai pembeli, tidak perlu pemungutan, karena sebagai pembeli, karena udah dipungut sama PT Dell, ya kan, kita yang bayar, jadi nggak apa-apa sama Alginya, karena PT Algi sebagai pembeli gitu. PT Algi sebagai pembeli, titik tanah bangunan, kalimat akhirnya tutup dengan titik. Aduh, berapa lagi? Satu lagi, nomor 3 nanti lagi lah ngerjainnya, capek. Istirahat. Membagi dividen kepada para pemegang saham, wajib pajak dalam negeri. Nah, kalau wajib pajak dalam negeri tadi udah coba. Ini PPh pasal 26 tadi dijawab di soal, benar nggak ya? Nggak tahu. Coba googling ya, kita coba googling ya. Kena pasal berapa? Pajak penghasilan. Kena pasal berapa dia? Pasal 23 atau pasal 26. Yuk kita bedain. Pasal 23 sama pasal 26. Ini per tahun 93. Udah lama banget ini. Nggak tahu lah. Kalau 23 itu bunga kan? Dalam pasal 23 dan 26. Bagi perusahaan yang tidak go publik, turut tanggal 23 atau 26 adalah pada saat disediakan untuk dibayarkan. Adapun yang dimaksud dengan saat disediakan untuk dibayarkan adalah saat dibukukan sebagai utang dividen yang akan dibayarkan, yaitu pada saat pembagian dividen. Kalau 23 berarti internal. Nah, berarti 26, betul 26. 23 atau 26 lah, bikin di ini. Mana nih? Ini. PPh pasal 23 dan atau 26. 23 atau 26. Udah, ini tugasnya baru 2 aja dulu. Mau istirahat bentar. Jadi mau
mau recharge energi dulu, baru nanti ngerjain lagi. Tinggal sisa yang mau ini tugasnya taruh di sini biar gampang, nanti langsung ke sini. Sama sisa tugasnya apa, nomor 3 nanti cari tahu, tentukan penyerahan di bawah ini terutang PPN atau tidak, instruksi. Berarti berhubungan dengan PPN. Terus nanti baru yang berikutnya, instruksinya tentukan apakah dipotong PP pasal 21 atau tidak. Ini yang tadi. Terus nomor 2 sama nomor 3, instruksi nomor 3. Tanggung, tinggal satu lagi nomor 3. Oh, ini kuisnya suruh simpan. Berarti nomor 1, 2, 3. Tanggung ya, kita kerjain semua aja. Soalnya tanggung. Nomor 3. Kita kerjakan aja semua. Checklist aja pakai checklist, terus kita copy semua. Kalau di checklist berarti iya. Bikin dalam kurung aja. Yang tidak dicoret. Nah, ini berlaku juga ke nomor yang lain. Contoh, PT Del PKP menyerahkan data pada non PKP. Iyalah, ini yang tidak dicoret berarti dia dicoret. Kan disuruh tentuin aja kan ya. Kan instruksinya tentukan dilakukan dengan cara mengumpulkan hasil. Nah, hasilnya aku unggah di sini. Oke, Han menjual mobil second yang biasa dipakai untuk operasional kantor. Nggak kena VVN. Misalnya jual mobil second yang biasa dipakai di operasional kantor, kan ada depresiasinya ya. Memang jual barang juga sih. Gimana sih penjelasannya tadi? Kalau PPN, pajak umum, penyerahan penjualan, ya kena juga berarti. Nggak jadi. Kan dia jual restoran. Nah, restoran nih nggak ada tarif tertentu. Karena khusus restoran
restoran memiliki tarif tertentu. Terus Algimart PKP menjual makanan dan minuman kemasan ya. Hotel bintang menyewakan ruangan untuk kegiatan rapat pertemuan. Ya jasa kena pajak juga. PT West Property menyewakan ruangan untuk berbagi kegiatan. Nah, kalau menyewa itu sewa. Jasa, bukan jasa. Tapi berhubungan kan pasal PPh pasal 23. Dikenakan PPh pasal 23 sewa. Kan menyewakan ruangan untuk ruangan berarti. Tapi selain tanah dan bangunan, kalau tanah bangunan ini sewa tanah dan bangunan 10%. PPh pasal 4 ayat 2. 4 ayat 2 untuk tanah dan bangunan dengan tarif berapa? 10%. Wah, ini udah selesai. Akhirnya kita simpan dulu. Download PDF. Tanggal hari ini. Sang 3 sang 9 2024. Oke, ini Indonesia aja. Ini kan Jerman. September 2024. File download PDF. Kita mau download nih. Dikit lagi selesai tugas, besok tinggal ikut kelas aja. Download. PDF. Sudah download, sudah selesai. Kita upload dulu ya tugasnya. Save dulu. Unggah file tugas, upload, selesaikan kuis. Jadi sudah bisa masuk buat sesi 3 besok seperti biasa. Sesi 2 mandiri juga udah. Lampiran materinya belum bisa ya. Satu sesi hari ini kamu bisa mulai belajar kembali pada hari esok jam 13. Oh, materinya kalau udah cek nanti di sini tuh kita disuruh scan wajah gitu. So 1 jam juga ya ngerjain tugas dari program prakerja ini. Sampai jumpa di video lainnya. Akhirnya berhasil juga ya. Yang tadinya di video ini
semuanya salah, bahkan dapat nilai 0, tapi kalau dicoba bisa dapat nilai 100 gitu. Jangan lupa nonton video lainnya di sesi-sesi berikutnya. Kalau misalnya saya sempat, saya bakalan buat juga videonya, dan videonya ada di playlist ini khusus untuk prakerja gitu. Terima kasih yang udah nonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.